Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisa Paujia dengan NIM 231014 dari Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran dari kelas 2B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS Psikologi Pendidikan. Yang pertama itu sang anak mengalami tekanan dari lingkungan sekolahnya sehingga membuat dia mengubah cita-citanya dari penyanyi menjadi dokter. Yang kedua, sama kuliah kedokteran ia mengalami tekanan mental yang berat dan hingga hampir menyebabkan percobaan bunuh diri. Setelah mengalami pengobatan, efek samping obat-obatannya membuat dirinya tidak memiliki minat dan kemampuan untuk melanjutkan karir medisnya. Akhirnya orang tuanya memutuskan untuk mengundurkan anaknya dari program profesi kedokteran karena menyadari bahwa cita-citanya itu telah terpengaruh oleh lingkungannya dan harapan orang lain. Analisis penyebab dari kasus pertama adalah tekanan dari lingkungan sekolah termasuk guru dan teman-temannya membuat anak tersebut merasa ia harus terpaksa mengubah cita-citanya. Kurangnya dukungan dan pemahaman dari lingkungan sekolah tentang passion dan minat si anak dalam musik. Kurangnya kesiapan mental dan dukungan selama masa kuliah kedokteran yang menyebabkan penurunan kesehatan mental anak tersebut. Efek samping obat-obatan yang digunakan untuk mengobati kondisi kejiwaan anak tersebut yang mempengaruhi minat dan kemampuannya untuk melanjutkan karir medisnya. Faktor-faktor penyebab masalah pada kasus ini yaitu yang pertama, tekanan sosial dan harapan dari lingkungan sekolah. Yang kedua, kurangnya dukungan dan pemahaman terhadap minat dan passion anak dalam musik. Yang ketiga, ketidaksiapan mental dalam menghadapi tekanan akademik dan sosial selama kuliah kedokteran. Dan yang terakhir, efek samping obat-obatan dalam mengobati kondisi kejiwaan anak. Rekomendasi solusi dan alternatif solusi untuk kasus pertama yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman dan dukungan dari lingkungan sekolah terhadap minat dan passion anak yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua, menyediakan lingkungan yang mendukung dan memahami anak terutama saat menghadapi tekanan akademik dan sosial. Memastikan bahwa pengobatan untuk kondisi kejiwaan juga memperhitungkan efek sampingnya terhadap minat dan kemampuan anak. Mendorong atau mensupport anak untuk mengejar kembali passion dan minatnya dalam musik, serta memberikan dukungan dan kesempatan untuk mengeksplorasi kembali bakatnya di bidang tersebut. Identifikasi masalah pada kasus kedua yaitu yang pertama, adopsi aturan masuk sekolah jam 5 pagi di beberapa SMA dan SMK di Kota Kupang, NTT menuai kontroversi dan reaksi negatif dari masyarakat. Aturan tersebut selanjutnya direvisi menjadi jam 05.30 WITA setelah mendapat evaluasi, namun masih menimbulkan kekhawatiran terhadap dampaknya terhadap kesejahteraan dan kesehatan siswa. Analisis penyebab dari kasus kedua yaitu tekanan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan terutama di NTT mengakibatkan adopsi kebijakan aturan masuk sekolah yang ekstrim. Yang juga kekhawatiran akan peningkatan etos kerja dan disiplin belajar siswa menjadi alasan utama di balik kebijakan tersebut. Ketidaksesuaian aturan tersebut dengan kondisi lingkungan termasuk jarak tempuh siswa dan kondisi cuaca di daerah tersebut.
Selanjutnya, faktor-faktor penyebab masalah pada kasus kedua yaitu tekanan untuk meningkatkan mutu pendidikan tanpa mempertimbangkan kesejahteraan dan kesehatan siswa, kurangnya keterlibatan berbagai pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan seperti siswa, orang tua, dan masyarakat umum, kurangnya pemahaman tentang pentingnya keseimbangan antara pendidikan dan kesejahteraan siswa. Rekomendasi solusi dan alternatif solusi pada kasus kedua yaitu melakukan kajian menyeluruh tentang dampak kesehatan fisik dan mental siswa sebelum menerapkan kebijakan yang ekstrim. Melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pendidikan. Mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan holistik dalam meningkatkan mutu pendidikan yang memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan siswa. Menyediakan alternatif solusi seperti program ekstrakurikuler atau pendekatan pembelajaran yang inovatif untuk mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan tanpa harus mengorbankan kesejahteraan siswa. Identifikasi masalah pada kasus ketiga yaitu kasus kekerasan jalanan yang melibatkan pengendara mobil dan 2 remaja pengendara motor yang membawa senjata tajam. Lalu kondisi keamanan dan ketertiban di jalanan tersebut terganggu oleh tindakan agresif dan kekerasan dari pelaku tersebut. Analisis penyebab pada kasus ini yaitu kemungkinan adanya konflik sebelumnya antara pengendara mobil dan 2 remaja pengendara motor yang memicu pengejaran dan konfrontasi di jalan. Keterlibatan remaja yang membawa senjata tajam menunjukkan adanya permasalahan sosial atau lingkungan yang mempengaruhi perilaku agresif mereka. Dan kurangnya pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan remaja di lingkungan mereka yang memungkinkan mereka membawa senjata tajam dan terlibat dalam tindakan kekerasan. Faktor-faktor penyebab masalah pada kasus ini yaitu potensi konflik dan pertengkaran di jalan yang dipicu oleh perilaku agresif atau kesalahpahaman antara pengguna jalan. Kurangnya pendidikan dan kesadaran akan bahaya dan konsekuensi dari membawa senjata tajam serta terlibat dalam kekerasan jalanan. Faktor lingkungan yang mungkin memperkuat sikap agresif dan konfrontatif remaja tersebut seperti pengaruh teman sebaya atau pengalaman keluarga yang tidak stabil. Rekomendasi solusi dan alternatif solusi untuk kasus ini yaitu meningkatkan patroli keamanan di jalanan untuk mencegah dan menindak kejahatan jalanan, termasuk tindakan agresif dan kekerasan antar pengguna jalan. Lalu juga ada mengadakan program pendidikan dan sosialisasi di sekolah dan masyarakat tentang bahayanya membawa senjata tajam dan konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan di jalanan. Memberikan sanksi yang tegas dan tindakan rehabilitas bagi pelaku kekerasan jalanan untuk mencegah terulangnya perilaku tersebut di masa yang akan datang. Adanya pembuatan teknologi kecerdasan buatan atau AI seperti ChatGPT dalam dunia pendidikan telah menimbulkan kekhawatiran akan penggantian peran guru dan penurunan kualitas pendidikan. Adopsi teknologi ini dapat mengancam eksistensi sistem pendidikan yang sudah ada dan memicu kurangnya dalam pembentukan karakter serta potensi siswa. Analisis penyebab pada kasus ini yaitu kemunculan teknologi AI seperti ChatGPT ini di dunia pendidikan dipicu oleh kebutuhan untuk efisiensi dan kemudahan dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Kurangnya pemahaman yang cukup dan keterlambatan dan dalam menanggapi perkembangan teknologi oleh lembaga pendidikan dan pemerintah. Kecenderungan generasi Z
yang lebih memilih solusi instan dalam menyelesaikan tugas dan kurangnya apresiasi terhadap proses belajar mengajar yang mendalam. Pada kasus ini yaitu kurangnya lembaga pendidikan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran dengan cara yang seimbang dan berkesinambungan. Minimnya pelatihan dan pengembangan keterampilan teknologi bagi tenaga pengajar untuk memanfaatkan teknologi AI secara efektif dan etis. Ketidakmampuan sistem pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum dan metode pembelajaran dapat dengan kebutuhan zaman yang terus berubah. Adapun rekomendasi solusi dan alternatif solusi pada kasus ini yaitu melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan teknologi bagi tenaga pengajar agar mereka dapat memanfaatkan teknologi AI secara efektif dalam mendukung proses pembelajaran. Ada juga menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar siswa. Mendorong pembentukan kebijakan yang mempertimbangkan dampak AI terhadap pendidikan, termasuk regulasi yang mengatur penggunaan teknologi AI dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, mengembangkan metode evaluasi yang holistik untuk mengukur kemajuan belajar siswa yang mencakup aspek kognitif, emosional, dan sosial. Selanjutnya, identifikasi masalah pada kasus kelima, yaitu penurunan motivasi belajar pada siswa sebagai dampak dari perkembangan teknologi yang mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. Penggunaan teknologi seperti media sosial, game online, dan pembelajaran daring yang berlebihan dapat mengurangi konsentrasi dan fokus siswa dalam proses pembelajaran. Analisis penyebab pada kasus ini yaitu kemudahan akses teknologi yang menyebabkan siswa lebih banyak terlibat dalam aktivitas non-pendidikan seperti media sosial dan game online. Kurangnya pengawasan atau kontrol dari orang tua atau pendidik terhadap penggunaan teknologi oleh siswa. Juga kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya pembelajaran dan pengaruh negatif dari konten media sosial atau game online terhadap motivasi belajar. Dan yang terakhir, pembelajaran daring yang tidak terlalu interaktif dan kurang menarik dapat membuat siswa mudah bosan dan kehilangan minat belajar. Faktor penyebab masalah pada kasus ini yaitu perkembangan teknologi yang pesat memudahkan akses siswa ke media sosial dan game online, sehingga memakan banyak waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk belajar. Kurangnya kesadaran dan pemahaman siswa akan dampak negatif penggunaan teknologi yang berlebihan terhadap motivasi belajar. Adapun rekomendasi solusi dan alternatif solusi pada kasus ini yaitu meningkatkan kesadaran siswa, orang tua, dan pendidik akan dampak negatif penggunaan teknologi yang berlebihan terhadap motivasi belajar siswa. Juga memberikan pemahaman tentang pentingnya pembelajaran dan konsekuensi dari kurangnya motivasi belajar kepada siswa. Mengembangkan metode pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif dalam pembelajaran daring untuk mempertahankan minat dan motivasi belajar siswa. Menerapkan aturan dan batasan yang jelas terkait penggunaan teknologi di lingkungan pendidikan, baik di rumah maupun di sekolah. Dan yang terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap penggunaan teknologi oleh siswa, serta memberikan penghargaan atau sanksi sesuai dengan perilaku yang ditunjukkan oleh siswa tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.